Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Iqbal Ramadan dari kelas 11 6 Tesla 2, absen 33. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi dan korelasi pengaruh besar CC dengan penggunaan bensin pada motor. Pendahuluannya, sepeda motor merupakan salah satu alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat. Setiap motor memiliki CC masing-masing yang sesuai dengan kebutuhan dan alasan motor tersebut dibuat. Nah, CC ini merupakan singkatan dari kubik sentimeter. Nah, kapasitas mesin yang diukur dengan CC ini menjadi indikator kasar untuk membantu memilih motor yang sesuai dengan kebutuhan. Namun, penggunaan bahan bakar sering diperlukan oleh masyarakat dalam memilih motor untuk dikendarai. Hal ini disebabkan oleh harga bensin yang selalu melonjak tinggi tiap tahunnya. Maka dari itu dilakukan penelitian hubungan besar CC pada mesin motor terhadap penggunaan bahan bakar minyak menggunakan analisis regresi dan analisis korelasi. Dari latar belakang tersebut diambil 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud analisis regresi. Yang kedua, apa yang dimaksud analisis korelasi. Yang ketiga, bagaimana hubungan besar CC mesin motor dengan penggunaan bensin pada motor. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apa yang dimaksud regresi dan apa fungsinya, untuk mengetahui apa yang dimaksud analisis korelasi dan fungsinya, dan untuk mengetahui hubungan besar CC mesin motor dengan penggunaan bensin pada motor. Yang keempat, manfaat. Dari latar belakang tersebut, dari rumusan masalah tersebut diambil 3 manfaat, yaitu dapat digunakan untuk memahami variabel-variabel bebas mana saja yang dapat berhubungan dengan variabel terikat. Yang kedua, menjadi penentu dari adanya hubungan serta besarnya hubungan antara dua variabel. Yang ketiga, dengan mengetahui hubungan besar CC dengan konsumsi bensin yang digunakan akan mempermudah dalam memilih motor yang sesuai dengan kebutuhan dan budget yang dapat dikeluarkan untuk BBM. Landasan teori. Yang pertama, analisis regresi. Analisis regresi adalah metode statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara satu atau lebih variabel independen atau variabel bebas dan variabel dependen atau variabel terikat. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana perubahan dalam satu variabel dapat mempengaruhi variabel lainnya. Yang kedua, analisis korelasi. Analisis korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk menilai seberapa kuat hubungan antara dua variabel. Yang ketiga, ada korelasi determinasi. Koefisien determinasi adalah metode yang digunakan untuk mempelajari nilai yang menyatakan tepat suatu garis regresi berdasarkan persentase dari variabel dependen yang diterangkan oleh variabel independen. Yang keempat, ada sepeda motor. Sepeda motor adalah kendaraan berupa dua yang digerakkan oleh sebuah mesin. Letak kedua roda sebaris lurus pada kecepatan tinggi. Sepeda motor tetap stabil disebabkan oleh gaya giroskopik, sedangkan pada kecepatan rendah kestabilan bergantung kepada pengaturan setang oleh pengendara. Sepeda motor merupakan pengembangan dari sepeda konvensional yang lebih dahulu ditemukan pada tahun 1868 oleh Mitchell XC, suatu perusahaan pertama di dunia memproduksi sepeda dalam skala besar. Yang kelima, ada bensin. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak yang bisa digunakan untuk kendaraan roda 2, roda 3, dan roda 4. Bensin tersusun dari hidrokarbon rantai lurus melalui dari C7 sampai dengan C11. Bensin digunakan sebagai pemantik agar mesin dapat bekerja. Yang keenam, ada CC atau kubik sentimeter. CC adalah volume ruang silinder di sebuah mesin yang akan dimasuki campuran udara dan bahan bakar untuk menghasilkan tenaga. Dengan demikian, semakin besar volume ruang silinder, semakin besar campuran udara dan bahan bakar yang bisa diubah menjadi tenaga. Karena itu semakin besar pula motornya. Sehingga dapat disimpulkan kalau semakin besar CC pada motor akan memperboros penggunaan bensin. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan analisis kuantitatif untuk mengungkapkan hubungan antara besar CC dengan penggunaan bensin. Waktu dan tempat adalah pada tanggal 27 April 2024 sampai dengan 30 April 2024 di SMA Negeri 4 Semarang. Populasi yang digunakan adalah 25 jenis motor yang terdiri dari 2 motor 100 cc, 2 motor 110 cc, 5 motor 150 cc, 5 motor 150 cc, 1 motor 160 cc, dan sebagainya. Instrumen pengumpulan data dilakukan melalui internet dan beberapa majalah. Selanjutnya, teknik analisis data. Untuk mengetahui pengaruh besar CC pada mesin motor dengan penggunaan bensin, peneliti menggunakan yang pertama, analisis korelasi, yaitu jumlah kuadrat selisih variabel independen X terhadap rata-ratanya dan variabel Y terhadap rata-ratanya, atau SSXY, yaitu menggunakan rumus jumlah XY dikurangi jumlah X dikali jumlah Y dibagi N atau jumlah data. Yang kedua, ada jumlah kuadrat selisih variabel independen X terhadap rata-ratanya, atau SSXY, yaitu menggunakan rumus jumlah X kuadrat dikurangi jumlah X yang dikuadratkan dibagi N. Yang selanjutnya adalah menggunakan jumlah kuadrat selisih variabel dependen terhadap rata-ratanya atau SSYY, yaitu menggunakan rumus jumlah Y kuadrat dikurangi jumlah Y yang dikuadratkan dibagi N. Setelah itu mencari nilai korelasi produk momen atau R menggunakan rumus SSXY dibagi akar SSXX dikurangi SSYY. Nah, setelah itu dapat
dideskripsikan tingkat korelasi tersebut menggunakan tabel di bawah ini. Setelah itu dicari nilai koefisien determinasi atau KD menggunakan rumus KD sama dengan R kuadrat dikali 100%. Yang kedua ada analisis regresi. Bentuk utama dari analisis regresi adalah Y topi sama dengan A dikurangi BX. Untuk mencari persamaan garis regresi diperlukan untuk mencari rata-rata X dan Y dengan rumus jumlah Y dibagi N, dan untuk mencari rata-rata X digunakan rumus jumlah X dibagi N. Untuk mencari nilai A dan B diperlukan rumus berikut. Untuk B yaitu dengan menggunakan SSXY dibagi SSXX. Dan untuk A yaitu sama dengan rata-rata Y dikurangi B dikali rata-rata X. Hasil dan pembahasan yang pertama adalah mencari SSXY, yaitu dengan cara jumlah XY dikurangi jumlah X dikali jumlah Y dibagi N, yang menghasilkan 7830,74. Setelah itu mencari SSXX, yaitu jumlah X kuadrat dikurangi jumlah X yang dikuadratkan dibagi N, yang menghasilkan 300,9551,84. Setelah itu mencari B, yaitu SSXY yang dibagi dengan SSXX, menghasilkan negatif 0,026193,515. Setelah itu mencari A dengan rumus dengan perhitungan rata-rata Y dikurangi B dikali rata-rata X yang menghasilkan 44,20511,893. Setelah itu didapatkan nilai dari garis regresi, yaitu Y topi sama dengan 44,205 dikurangi 0,0262X. Setelah itu mencari SSY, yaitu jumlah Y kuadrat dikurangi jumlah Y yang dikuadratkan dibagi N, yang menghasilkan 4205,64. Setelah itu cari R, yaitu SSY dibagi akar SSXX dikali SSY, yang menghasilkan negatif 0,700694392. Nah, setelah itu dicari KD dengan rumus R kuadrat dikali 100%, yang menghasilkan 49,2%. Metode otomatis. Data diolah dan dianalisis secara otomatis oleh Excel. Berdasarkan grafik persamaan garis regresi, linear X dan Y adalah Y sama dengan 44,205 dikurangi 0,0262X dengan koefisien determinasi yaitu R kuadrat sama dengan 0,49%. Sehingga 0,49. Sehingga nilai koefisien determinasi KD sama dengan 49,1%. Hal ini menunjukkan kesamaan dari metode manual dan metode otomatis. Kesimpulan, analisis regresi linear dapat diartikan sebagai sebuah metode untuk memprediksi nilai dari variabel satu dengan lainnya serta mengetahui prediktor terhadap kriteriumnya. Yang kedua, korelasi adalah keratan antara variabel yang berfungsi untuk standarisasi pada hasil konversi yang didapat. Yang ketiga, besar cc pada mesin motor sangat berpengaruh terhadap bensin. Hal itu bisa disimpulkan dari nilai R, yaitu negatif 0,7. Sehingga semakin besar cc, maka semakin boros penggunaan bensin. Yang kedua, syarat. Cara yang dapat diberikan untuk perkembangan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, diperlukan data yang lebih lengkap untuk menghasilkan analisis yang lebih akurat. Yang kedua, jenis besar cc pada motor seharusnya berjumlah sama besar atau sama banyak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.